Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Naila. Di sini aku nggak sendirian teman-teman, ditemani oleh Kak Like. Hai semuanya. Nah teman-teman, Kak Like ini dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Dan aku juga ditemani oleh Kak Faza. Hai. Nah Kak Faza ini dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang insecurity. Mungkin dari kita sering banget mengalami insecure, terutama saya sendiri pribadi juga sering mengalami insecure. Karena apa sih? Mungkin saya sering menggunakan sosial media dan saya suka lihat tren-tren, lebih ke FOMO ya jatuhnya. Terus lihat banyak wanita-wanita cantik yang melakukan tren-tren itu. Nah, jatuhnya saya menjadi insecure. Nah, teman-teman, menanggapi tentang masalah FOMO, aku juga ingin tahu juga dari pandangan Kak Like, gimana sih Kak menurut Kak tentang FOMO itu sendiri? Kalau menurut aku ya, FOMO kan artinya mengikuti. Apalagi kalau zaman sekarang nih Mbak ya. Kalau menurut aku, FOMO kan artinya mengikuti ya. Apalagi perkembangan digital sekarang itu kan banyak banget remaja-remaja itu yang FOMO. Terutama sekarang tuh semuanya kan di-upload di media massa. Kayak misalnya itu K-popers kan. Apalagi terutama saya kan sebagai K-popers juga kan sering kayak mengikuti tren-tren mereka, mengikuti gaya-gaya mereka. Tapi banyak banget dampak negatif dari FOMO tersebut. Kayak misalnya ya sekarang itu perempuan-perempuan meskipun dia mengikuti K-pop, tapi mereka nggak bisa memilah hal mana yang baik, hal mana yang nggak baik gitu. Jadi benar-benar menurut saya ya, FOMO ini banyak banget dampak negatifnya, terutama yang tadi K-popers itu. Apalagi kata Mbak Naila tadi kan masalah media massa juga kan ini sangat-sangat berpengaruh banget di remaja-remaja zaman sekarang ini. Gitu, oke. Jadi dampak negatifnya dari FOMO menurut dari Mbak Dika itu ya, contohnya dari K-popers itu ya, yang orang bisa memilah. Perempuan kita masih sering ikut-ikutan ya. gitu. Tren-tren sekarang kan banyak banget ya. Menurut aku ya, insecure itu kayak kurang pede gitu. Misalnya kita kan di sekeliling kita kan banyak ya cewek-cewek yang cantik, terutama kayak kita melihat misalnya kita punya idol, dia cantik, hidungnya mancung, terus semuanya serba keren. Terutama kayak misalnya saya sendiri tuh punya idol namanya Malika. Kalian tahu Malika nggak? Oh iya. Yang dia lulusan dari Univ Indonesia. Nah, saya mandang dia tuh kayak, oh Mbak Malika ini cantik ya, ternyata pinter, terus dia bisa bangun brand sendiri, terutama dia juga punya keluarga yang nge-support dia gitu loh. Nah dari hal itu seharusnya kan saya sendiri kan ngerasa kayak oke, kalau misalnya aku insecure sama Mbak Malika, saya harus bisa ningkatin rasa percaya diri gitu kan. Tapi banyak remaja-remaja itu yang salah mengartikan hal tersebut. Kayak misalnya, Mbak Malika dia pinter, berarti aku nggak pinter, yaudah deh aku ngerasa kayak diri aku nggak mampu, dan dia nggak punya progres buat ningkatin value dia sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa minder. Nah menurut aku hal negatif dari insecure itu kita ngerasa bahwa aku nggak mampu kayak dia, aku nggak bisa setinggi dia gitu. Sampai bahkan ada yang sampai dia insecure, saking insecure-nya sampai dia tuh kayak individualisme banget. Nah benar, dia tuh nggak berani bersosial, terus kayak dia lebih suka sendiri, merenung kan sendiri di kamar kadang. Ngerasa kayak aku nggak punya teman, padahal sebenarnya kamu tuh harus keluar dari zona nyaman gitu loh. Benar. Biasanya orang kayak gitu tuh dia belum tahu kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Ngerasa bahwa aku kurang nih, aku nggak punya kelebihan sama sekali gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh punya potensi, diri kamu tuh kamu bisa ngelakuin hal yang sekiranya orang-orang juga bisa ngelakuin hal kayak gitu. Nah kita lihat kayak fenomena insecure ya, maksudnya dari kita dari FOMO, jatuhnya insecure. Nah juga banyak jadi setelah insecure itu orang jadi banyak nih mahasiswa yang jatuhnya bunuh diri gara-gara apa? Dia insecure dengan dirinya. Aku nggak mampu, aku nggak bisa jadi seperti itu. Dan jadinya dia melakukan bunuh diri. Nah menurut pandangan Kak Like sendiri, bunuh diri ini kayak gimana sih Kak? Mungkin kebanyakan ya kan berbagai macam
alasan kenapa mereka bunuh diri itu ya. Yang pertama kan banyak dari kata Mbak Nela tadi kan mahasiswa yang banyak bunuh diri ya. Kalian pernah dengar gak sih berita-berita tahun kemarin yang dari, kita nggak bisa menyebutkan univnya ya, jadi ada univ salah satu di Jakarta gitu, sama di kalau nggak salah di mana ya, di Semarang. Itu kan dia bunuh diri karena yang pertama ada faktor dari pasangannya, karena dia punya permisi pacar gitu kan. Kalau yang kedua dia mungkin punya tuntutan dari orang tua kayak kamu harus bisa hal kayak gini. Nah tadi kita nyambung lagi ke insecure kan, kayak aku nggak bisa kayak gini karena kita dituntut sama orang tua kita gitu. Akhirnya dia ngerasa bahwa aku nggak bisa dituntut kayak gini terus. Akhirnya dia ngerasa capek, lelah, berujung stres, depresi, dan akhirnya dia bunuh diri. Ngeri sekali ya. Apalagi di tahun 2023 kemarin tuh, kalau saya search kemarin ya, itu kira-kira sekitar hampir 70.000 kalau 7.000 kalau nggak salah ya, itu mahasiswa yang bunuh diri di Indonesia. Dan tuh benar-benar itu dari tahun 2023 sampai 2024. Kalau kita lihat sebagai mahasiswa juga kan kayak miris banget ya melihatnya. Tapi kita nggak tahu ya problem-problem apa yang dijalani mereka gitu, yang dialami mereka, benar. Nah, kalau dari Kak Faza sendiri, bagaimana Kak menanggapi tentang bunuh diri itu sendiri? Sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi ya, bunuh diri itu adalah satu hal yang benar-benar udah fatal, udah parah gitu. Kan sebelum, jadi di dalam psikologi itu ada kayak masa-masanya, dari cemas, depresi, lalu dia di klimaksnya yaitu bunuh diri, sampai dia bisa gila. Sebelum bunuh diri dia bisa gila loh, terus akhirnya dia udah putus asa buat hidup dan akhirnya dia gitu bunuh diri. Jadi kalau menurut aku ya, orang kayak gitu tuh saya rasa dia kurang yang namanya support system. Iya benar. Dan lingkungan dia tuh kurang mendukung. Benar. Jadi otomatis dia kayak, aku nggak guna hidup, nggak ada apa-apanya, lebih baik aku nggak ada aja. Pasti dia berpikir kayak gitu. Harusnya dia apa ya, kita sebagai teman, misal kita ada di posisi itu, ada teman kita yang seperti itu, kita harus nge-support dia, karena support system itu sangat penting banget, benar. penting banget, apalagi buat mental anak-anak zaman sekarang. Banyak banget kasus-kasus mental yang kayak ya Allah, miris banget pokoknya. Karena kan banyak dari mereka tuh kurang diapresiasi kan. Iya betul. Kurang diapresiasi dari orang tua, kurang diapresiasi dari lingkungan sekitar. Akhirnya dia ngerasa bahwa ya tadi minder, rasa percaya dirinya nggak ada, sampai nggak ada buat apa ya, dia buat bangkit lagi tuh nggak ada, karena nggak ada apresiasi itu tadi. Jadi solusi terakhirnya mereka akhirnya bunuh diri. Padahal kalau mereka nggak bunuh diri pun mereka bisa gitu loh, buat memperbaiki iya dirinya, bener, iya update dirinya sendiri gitu. Jadi bisa ningkatin value gitu. Kan harus bisa membatasi hal-hal yang negatif buat diri kalian dan aku. Kayak misalnya kalian suka nih searching TikTok, searching Instagram, atau aplikasi-aplikasi yang sering kalian buka. Kalau kalian lihat konten-konten yang sekiranya itu sangat-sangat gak ada hal yang gak ada faedahnya. Iya, gak ada faedahnya tuh mending kalian skip aja. Karena menurut aku itu sangat-sangat membawa dampak yang negatif buat diri kita sendiri gitu loh. Apalagi itu kontennya kayak kalau kayak menyindir diri Nah, kamu betul, gitu iya, loh, bener. kayak bikin kamu malah overthinking. overthinking. Jadi kayak mending Nambah gak usah gitu loh, pikiran, mending skip iya, aja gitu loh. Betul. Aduh, soalnya karena aku juga ngerasa gitu Kak. Saya merasa seperti itu, kayak lihat konten-konten yang buat saya jadi insecure sih sebetulnya, mikir kayak gitu. Tapi ada kala kalau saya sadar akan hal itu, saya skip aja lah situ, buat saya nanti jatuhnya negatif buat diri kita sendiri kan ya. Betul. Oke, dari mungkin dari Kak Faza sendiri bagaimana, mungkin ada tambahan lagi? Oke, kalau dari saya ya, kunci pertama itu yaitu gak cuman support system, ada satu lagi yang itu penting banget menurut saya, yaitu hubungan kita sama Tuhan, sama Allah ya. Jadi itu kayak perlu banget, karena ada sebuah kata-kata ya, quotes kayak perbaiki sholatmu maka kamu akan hidupmu maka akan bahagia, akan baik-baik saja gitu lah. Ya intinya pokoknya kayak gitu. Jadi ya poinnya yaitu kita harus gak cuman kita memperbaiki hubungan dengan manusia, tapi juga kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Bener. Mungkin buat kalian yang hidupnya kayak ngerasa kenapa sih aku kayak gini-gini terus, masalah tuh selalu ada di aku, kayak gak habis-habis. Mungkin itu ada hubungannya sama hubungan kalian sama Allah. Jadi mungkin karena sholat kalian, atau mungkin hubungan kalian dengan orang tua itu juga berpengaruh. Jadi kalian
kalian harus sering-sering lah curhat sama Allah, kalian mendekat sama Allah, bahkan kalian menenangkan diri dengan berzikir atau mungkin kita membaca Al-Quran. Itu sangat perlu banget karena itu kunci penenang hati. Jadi obat hati itu cuman dari Al-Quran dan bacaan-bacaan yang mengingatkan Allah gitu. Karena sukses itu kan banyak ya yang saya temui dari kata-kata tersebut dan banyak yang menerapkan hal tersebut. Kalau kalian mau sukses, maka kalian harus berbakti sama orang tua. Seperti hadisnya, walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah ada di ridho orang tua, dari ridho orang tua ada di ridho Allah gitu. Ya teman-teman, sudah gak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Jadi aku mau dengerin closing statement dari teman-teman nih, dari Kak Like. Kalau menurut aku ya, buat kalian nggak apa-apa ngerasa insecure, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan kalau kalian insecure, mending kalian tingkatin lagi rasa percaya diri kalian, nggak usah terlalu berpikiran hal-hal yang negatif. Gitu. Oke, bagus sekali lah. Kalau dari Kak Fasa sendiri, bisa ngasih kan closing statement? Kalau dari aku ya, kalian nggak apa-apa, emang insecure tuh wajar banget, apalagi kita memang manusia. Tapi ingat, kita nggak cuma cerita ke manusia, tapi kita juga libatkan yang namanya Allah. Allah itu sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama tuh memang Allah, orang tua, baru orang lain. Iya, benar. Itu dari saya. Oke, terima kasih banget buat Kak Like dan Kak Faza sudah menemani saya dan teman-teman semuanya. Saya juga terima kasih loh Kak. Iya, karena Iya, udah sama-sama. sharing-sharing ya sama Dikasih kita, kesempatan. buat ngobrol-ngobrol sama kita juga. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Untuk Kakak Faza dan Kak Like sudah menemani saya dan teman-teman semuanya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share, dan komen. Jangan lupa ya guys. Di atas ya, di atas. See you. See you.